Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi tonggak lahirnya Hari Pahlawan. Saat itu, Indonesia menolak menyerah kepada Inggris di bawah komando Majen E.C. Mansberg. Lewat siaran radio pemberontakan, Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya dengan pidato yang menggugah jiwa. Meski hanya bersenjata seadanya, mereka mampu menahan gempuran pasukan bersenjata lengkap selama 3 minggu. Pertempuran heroik ini menjadi simbol keberanian bangsa dan dikenang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk tetap satu hati bersama kami dalam siaran program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog Lintas Pagi Toli Toli Buol dan juga Parigi Motong untuk edisi Senin 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kita coba mengangkat masih kaitannya dengan peringatan Hari Pahlawan. Topik kita angkat adalah warisan nilai kepahlawanan dalam pembangunan daerah. Coba akan kita bahas dengan sejumlah narasumber saya di pagi hari ini, kurang lebih 50 menit ke depan. Sebentar juga kita akan buka layanan interaktif di dialog kita pagi hari ini untuk masyarakat yang mungkin akan berinteraktif dengan narasumber kita di pagi hari ini. Sudah ada 3 narasumber saya yang bergabung. Mungkin saya sapa dulu, hadir di studio langsung Pak Muhammad Ali selaku Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Toli Toli, Badan Kesbangpol Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Baik, narasumber berikutnya via Zoom. Ini ada Pak Dr. Mohtar Marhum, MED PhD selaku akademisi di Universitas Tadulako Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Semoga demikian juga. Baik. Narasumber berikutnya seorang pemuda dari Desa Salumpaga. Ini pemuda dari Desa Salumpaga, ada Bung Hamjan. Hamjan, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya. Hamjan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu backgroundnya itu Tugu Haji Hayun ya? Bertepatan dengan dialog kita di pagi hari ini, kita coba akan bahas kurang lebih 50 menit ke depan ya dengan narasumber kita. Dan masyarakat nantinya bisa bisa bergabung juga lewat layanan interaktif yang akan kami buka sebentar nanti, baik lewat via telepon, kemudian juga via pesan WhatsApp di pagi hari ini. Baik, saya langsung saja, pendengar dimanapun Anda berada, di tengah laju pembangunan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, seringkali kita lupa bahwa pondasi utama kemajuan bangsa adalah semangat perjuangan dan juga pengorbanan dari warisan luhur para pahlawan kita. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, semangat pantang menyerah, dan cinta tanah air kini perlahan mulai terkikis oleh gaya hidup instan, individualisme, hedonisme, dan juga kepentingan pribadi. Dan pendengar, mungkin terlebih dahulu saya ke Pak Muhammad Ali selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toli Toli. Pak Muhammad Ali, di pertanyaan pertama mungkin bagaimana nilai-nilai ataupun semangat kepahlawanan kita ini yang diterjemahkan dalam persatuan dan juga gotong royong di Kabupaten Toli Toli sendiri diintegrasikan dalam program pembangunan daerah saat ini? Mungkin silakan.
Terima kasih. Jadi warisan leluhur bangsa Indonesia ini termasuk warisan para pahlawan kita, walaupun sekarang ini bukan lagi zaman ibaratnya mengangkat senjata. Sekarang era dalam reformasi ini harus ada relevansinya dengan semangat perjuangan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, ya. Jadi kalau semangat persatuan dan kesatuan, contoh misalnya semangat patriotisme. Kalau semangat patriotisme di era zaman penjajahan harus mampu berjuang mengangkat senjata. Sekarang dalam era reformasi ini, era modern ini, relevansinya adalah bagaimana bangsa Indonesia, bagaimana generasi muda memperjuangkan estafet pembangunan ini, ya, mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi harus sesuai dengan semangat perjuangan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, baik, itu dulu. Baik, pendengar di studio juga kita kedatangan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli yang saat ini sudah duduk bersama kita. Ada Pak Irfan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik Pak Irfan ditahan dulu. Mungkin terlebih dahulu saya ke Pak Dr. Mohtar Marhum yang saat ini bergabung kita via Zoom. Baik, Pak Dokter. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, buat pemirsa di mana saja berada. Pertama, terima kasih sudah mengundang saya dalam momentum kegiatan peringatan Hari Pahlawan yang sangat baik ini, menginspirasi dan mengedukasi. Jadi saya mulai. Silakan. Dulu makna Hari Pahlawan dalam konteks perjuangan fisik itu diidentikan, dianalogikan dengan perjuangan mengangkat senjata. Ya. Namun di era modern, ya, pasca kemerdekaan, kita mengisi kemerdekaan bukan dengan mengangkat senjata, tapi mengangkat martabat, mengangkat derajat. Kemudian kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan perjuangan untuk membawa nilai-nilai kepahlawanan itu. Antara lain misalnya gotong royong. Saya sangat setuju. Toli-Toli punya tagline gotong royong. Itu adalah nilai-nilai kepahlawanan. Bekerja sama, itu adalah modal sosial, sosial kapital. Kemudian kita harus berani berkorban. Kita harus menunjukkan integritas, ya, moral, sikap yang punya sikap positif. Ya. Kemudian kita berjuang di era digital sekarang adalah berjuang melawan penyebaran berita hoax, misinformasi dan disinformasi, fake news, berita palsu yang bisa memecah belah bangsa. Itu kita sebagai anak muda, sebagai anak bangsa harus berjuang melawan. Dari perspektif era digital ini adalah berjuang melawan berita-berita yang bisa memecah belah persatuan. Sebab salah satu nilai kepahlawanan adalah kita harus menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian. Oke, Pak Mohtar ditahan dulu. Mungkin sebelum ke Pak Irfan, saya ke tokoh pemuda dulu. Ya, baik. Hamjan. Ya, silakan Hamjan. Mungkin sebagai pembuka kita ingin mendengarkan sebenarnya seperti apa menurut Hamjan warisan nilai-nilai kepahlawanan yang perlu diterjemahkan ke dalam pembangunan daerah kita ini. Utamanya kita sebagai generasi muda ini, sebagai generasi penerus bangsa. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diajak untuk dialog pada pagi hari ini. Jadi satu kehormatan bagi kami. Siap. Terutama dari satu pelosok yang punya sejarah yang patut sama-sama kita besarkan bersama. Baik. Dan memang sejarah ini sebenarnya adalah sejarah milik semua, terutama Kabupaten Toli-Toli. Ya. Kami memaknai bahwa sebagai generasi muda,
Tentu sama kata Pak Dokter lagi tadi bahwa ini bukan lagi tentang angkat senjata dan sebagainya, tetapi ini sebagai bentuk untuk mengisi kemerdekaan. Kita ambil tentang semangatnya, tidak usah jauh-jauh, kita ambil semangatnya Imam Haji Hayun, di mana di sana ada rasa keberanian untuk melawan penjajah. Ini kita ambil nilai pantang menyerah menjadi relevan dalam menghadapi tantangan hidup modern, tentu sebagai bentuk misalkan seperti persaingan global, kesulitan akademik, atau masalah sosial. Perjuangan masa kini adalah perjuangan melawan kemalasan, ketidakpedulian atau apatis, dan ketidakjujuran. Itu barangkali dulu pengantar dari kami. Oke, baik. Masing-masing punya satu pertanyaan awal ya. Baik, saya langsung ke Pak Irfan selaku anggota Komisi C DPRD Kabupaten Toli-Toli. Pak Irfan, mungkin di awal ini kita berbicara bagaimana memaknai dulu nilai-nilai kepahlawanan yang tentunya DPR punya fungsi legislasi dan juga pengawasan pembangunan di daerah. Bagaimana mungkin menerjemahkan nilai-nilai kepahlawanan itu dengan tugas legislatif saat ini? Silakan. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang saya hormati, yang mewakili Kesbangpol Kabupaten Toli-Toli, tokoh pendidikan Pak Dr. Marhaum dan tokoh pemuda dari pelosok bagian utara Kabupaten Toli-Toli, sekaligus Ketua Yayasan Haji Hayun, Bung Hamdan. Yang pertama bahwa saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, yang mana pahlawan dalam perspektif cara pandang kita adalah mereka yang memiliki jasa mengantarkan bangsa ini di atas jalan kemerdekaan. Sehingga kita sebagai anak bangsa menikmati yang namanya nikmat kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, bagi saya bahwa tugas kita sebagai anak bangsa dalam membalas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini adalah mengisi pembangunan ini, memberikan pemikiran, cara pandang dan tenaga dan pikiran yang terbaik untuk bangsa dan daerah kita yang kita cintai. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam program Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli Bol dan juga Parigi Motong, warisan nilai kepahlawanan dalam membangun daerah. Saya kembali ke Pak Muhammad Ali selaku Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Toli-Toli. Pak Ali, kemudian sebenarnya apa tantangan utama dalam menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, semangat kepahlawanan di tengah arus globalisasi dan juga perbedaan politik di daerah? Mungkin silakan. Jadi pada era sekarang ini memang banyak tantangan yang kita hadapi dalam untuk mengaplikasikan tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Jadi misalnya tadi sudah Saudara Hamdan sampaikan termasuk tokoh inspiratif Kabupaten Toli-Toli Bapak Haji Hayun. Jadi salah satu pahlawan daerah yang kita terkenal untuk melawan penjajah Belanda waktu itu. Jadi itu termasuk merupakan tokoh pahlawan Kabupaten Toli-Toli yang memperjuangkan kemerdekaan di era di era sebelum kemerdekaan. Jadi inilah semangat ini kita harus angkat kembali, karena semangat kepahlawanan ini mulai luntur pudar di kalangan generasi muda ini. Jadi kalau Kesbangpol dalam hal ini, untungnya dalam Kesbangpol ada semacam ada bidang yang menangani paskibrakaan. Di situ termasuk ada di kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda dan mantan purna paski untuk menumbuh kembangkan kembali semangat nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan. Karena di situ ada namanya mantan paskibraka, tetap kita bina terus dalam rangka mengembangkan semangat nasionalisme dan semangat
persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, ya Pak Sek tadi sampaikan bahwa ada bidang yang menangani soal kepemudaan. Nah ini bagaimana secara intens dilakukan program-program ataupun sosialisasi secara menyeluruh di seluruh kecamatan kita atau bagaimana Pak? Ya, jadi selama ini Kesbangpol dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan, ada bidang namanya bidang ideologi wawasan kebangsaan. Di situ yang menangani semangat patriotisme, semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, jadi semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bahkan ada istilah bela negara. Jadi sekarang ini ada kegiatan bela negara, walaupun bela negara orang konotasinya orang mengangkat senjata. Pada era sekarang ini bela negara harus sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam mengisi kemerdekaan. Misalnya saya bidang sebagai ASN, jadi saya harus sesuai dengan bidang saya. Ada yang sesuai dengan bidangnya di pertanian dan di perkebunan, harus jadi mengisi kemerdekaan ini harus sesuai dengan bidangnya. Begitupun dalam era kepahlawanan. Jadi bukan nanti maksudnya pahlawan ini adalah mengangkat senjata. Pada era modern ini relevansinya apa sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau misalnya profesinya sebagai ASN, ya harus sesuai dengan ASN dalam mengembangkan semangat perjuangan dan semangat kepahlawanan. Oke, baik, ditahan dulu Pak Muhammad Ali. Pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjut ke Pak Dokter. Pak Dokter, ya. Ya, baik Pak Dokter, untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah bagaimana selaku akademisi memandang penyebab utama terkikisnya semangat, kemudian nilai-nilai kepahlawanan di tengah masyarakat saat ini, terutama di kalangan generasi muda kita. Silakan Pak Dokter. Jadi itulah saya setuju. Memang kita lihat generasi muda ada yang saya mau katakan nyaris hilang jiwa kepahlawanannya. Ketika katakan seorang pemuda tidak tidak mencintai persatuan, tidak toleran, kemudian hilang patriotisme dan nasionalisme. Seorang pemuda itu bisa dicap nyaris kehilangan jiwa kepahlawanan. Kita bayangkan di masa perjuangan pahlawan itu bersatu untuk membela tanah air. Jadi saya setuju dengan Pak Kesbangpol tadi. Ya. Di sini jiwa kepahlawanan tunjukkan dengan rasa patriotisme, rasa jiwa ingin membela negara, siap berkorban untuk kepentingan, bukan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga atau kelompok, tapi kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat. Harus bersikap positif. Kemudian yang tadi saya utarakan bahwa di era digital sekarang kan negara ini bisa saja persatuan hilang, bahkan bisa menimbulkan hostility, permusuhan. Karena itu banyak masyarakat yang tidak menyebarkan kebenaran, tidak menyebarkan fakta yang benar, tapi justru ikut serta menyebarkan berita misinformasi, disinformasi dan hoax serta fake news. Ini bisa memecah belah persatuan. Kemudian ada yang mengaku sebagai pejuang, membela kebenaran. Nah, kalau dia berjuang tapi dia tidak menyampaikan fakta yang benar, tapi dia memutarbalikkan fakta, dia membuat framing jahat, dia menggiring opini sesat, kemudian memaksakan bahwa dia yang paling benar. Sehingga ada namanya di era post-truth, kebenaran itu dia punya versi sendiri kebenaran. Nah, bagaimana kita mau punya jiwa kepahlawanan kalau kita tidak jujur seperti yang dikatakan oleh sahabat Hamdan? Kita harus jujur, adil, dan mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Itu yang harus dimiliki oleh pemuda, memiliki kejujuran, sifat-sifat jujur. Ya, baik Pak Dokter, saya lanjut satu pertanyaan. Kalau kita melihat fenomena saat ini banyaknya terjadi tawuran, bahkan bukan lagi antar pelajar, bahkan antar kampung. Nah ini apa yang
Apa yang kurang dari kita lihat dari hal-hal seperti itu? Apakah memang semangat persatuan kita yang sudah semakin luntur, semakin hancur dengan adanya peradaban saat ini? Silakan. Jadi betul, ada beberapa waktu lalu kita disoroti salah satu daerah yang PAD-nya meningkat. PAD di sini plesetan dari singkatan perkelahian antara desa. Oke. Bukan Bukan pendapatan dalam asli artian daerah. PAD Pendapatan asli revenue daerah. atau income generating Iya, meningkat, tapi siap. perkelahian antara. Saya kira di sini adalah harus ada jiwa kepahlawanan, Oke. persatuan dan toleransi. Ya, kita menghormati perbedaan. Jangan karena tidak satu suku, karena beda keyakinan atau misalnya dia bukan Oke. sesama jemaah kita, Ya. bukan sesama keyakinan. Itu bisa memecah belah. Kita lihat negara-negara makmur. Saya sudah banyak negara saya kunjungi di Minarata. Di negara makmur begitu, mereka menghormati toleransi. Bahkan di Timur Tengah juga banyak negara makmur ya, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Ya. Bahrain dan lain sebagainya, Saudi Arabia, Jordan. Itu negara makmur karena mereka Islam dan betul-betul Islam, menghormati perbedaan, ya, menjaga persatuan. Ya, kita mayoritas Muslim sehingga saya bawa ke ranah Baik. ya religi. Oke. Ya, Tapi situasi ini apakah penyebabnya juga dari ketimpangan ekonomi, pembangunan yang tidak merata atau seperti apa? Ya, betul. Saya kembali ke Abjan. Kalau ada kota pahlawan, saya mau sebut, ya, saya punya sepupu satu kali ada tinggal di Sarumpaga ya. Bahkan kemanakan saya tinggal sini sudah selesai sarjana pendidikan di Sarumpaga. Baik. Sarumpaga adalah desa pahlawan, ya, kampung pahlawan. Kita meneladani sifat-sifat kepahlawanan dari pejuang pahlawan daerah. Oke. Pak Dokter saya potong. Kita punya satu penelpon, kita terima dulu. Baik, halo. Iya, silakan. Ya. Halo. Ya, mungkin bisa dicoba lagi, terputus. Langsung saja Pak Dokter, lanjutkan, silakan. Ya, jadi betul. Saya kira faktor ekonomi juga salah satu penyebab terjadi ketidakstabilan politik. Ya, ketika bergejolak beberapa negara kita lihat, bahkan juga di Indonesia tahun 98, itu adalah faktor ekonomi ketika inflasi besar-besaran. Nah, kita ketahui bahwa pada masa Haji Hayum, ya saya kira bukan cuma Toli atau Sarumpaga, hampir di seluruh Indonesia, Nusantara ketika itu, kita mengalami kesulitan dan penindasan ekonomi, penindasan politik, ya. Tentu rakyat akan ingin keluar dari penindasan ekonomi atau penindasan politik. Ya, perjuangan pahlawan Haji Hayum, saya kira kita patut meneladani. Kita harus berani berjuang melawan penindasan ekonomi, melawan penindasan politik dan kemasyarakatan secara sosiologis. Ya. Itu sifat-sifat kepahlawanan harus ditunjukkan. Baik, ditahan lagi Pak Dokter. Saya ke Hamjan lagi. Hamjan. Ya, Hamjan. Siap. Oke. Hamjan, tadi Pak Dokter sudah menyentil Sarumpaga itu kota pahlawan. Nah ini saya ingin tanya, mungkin seperti apa saat ini masyarakat kita di Desa Sarumpaga, kemudian juga Hamjan sendiri sebagai tokoh pemudanya untuk melanjutkan perjuangan dari tokoh pahlawan kita, Bapak Haji Hayun. Silakan. Ya, untuk pertama saya ucapkan terima kasih Pak Dokter dan semua yang hadir di sini, termasuk para narasumber. Jadi ini pertama sebagai bentuk kesyukuran kami bahwa momen Hari Pahlawan Nasional ini adalah momen yang sangat bagus sebenarnya untuk mengangkat. Kita kan di Toli-Toli ini, terutama di Sulawesi Tengah itu baru satu pahlawan nasional, dan Imam Haji Hayun kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya merupakan sosok dan termasuk salah satu figur yang sangat kuat bisa kita jadikan sebagai pahlawan nasional. Nah, momen seperti ini termasuk yang dialog dan lain sebagainya adalah bentuk kesyukuran kami. Memang di Sarumpaga itu
kita menganggap bahwa Imam Haji ini sebagai bentuk tentu sejarah-sejarahnya yang kita pelajari dan lain sebagainya. Dan satu hal juga perlu kami informasikan bahwa kita berkeinginan bahwa Imam Haji sekali lagi bukan hanya miliknya orang Solompaga, tapi adalah miliknya orang Toli-Toli, bahkan Sulawesi Tengah. Sebab perjuangan beliau itu jika dilihat sejarahnya, mereka ini kan adalah warga masyarakat Islam, organisasi SI. Jika ditengok lagi sejarahnya, ternyata warga SI di Indonesia ketika itu yang pertama sekali melakukan perlawanan fisik kepada Belanda itu dilakukan di Toli-Toli, tepatnya di Solompaga oleh Imam Haji Hayun. Artinya perjuangan mereka ini bukan perjuangan lokal, tapi perjuangan nasional. Beritanya pun bukan hanya dimuat oleh lokal koran di Sulawesi, itu di Jawa bahkan sampai ke parlemen Belanda. Artinya kita berkeinginan bahwa momen seperti ini Hari Pahlawan Nasional, tidak patutnya pula bahwa Imam Haji Hayun ini kita angkat menjadi pahlawan nasional. Ada upaya-upaya kita lah, termasuk saya anggap hari ini bentuk bagian upaya kita untuk mengangkat beliau. Buat apa kita berbicara tentang misalkan mengambil keberaniannya, mengambil berbagai macam makna dari setiap pahlawan ini. Namun di satu sisi kita tidak mampu mengangkat pahlawan di daerah kita menjadi pahlawan nasional. Baik. Saya ingin tanya ke Pak Irfan. Pak Irfan, langsung saja mungkin dari DPRD sendiri punya dorongan seperti apa untuk menjadikan, mungkin kita bahas sedikit soal Haji Hayun ini untuk menjadi seorang pahlawan nasional. Ini dukungannya seperti apa sebenarnya? Yang pertama bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Marhaum. Kalau ada desa di Sulawesi Tengah ini yang layak untuk disebut sebagai desa pahlawan adalah desa Solompaga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya Haji Hayun itu layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional dan diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa demikian? Sebab Haji Hayun punya historis yang kuat, punya sejarah yang kuat. Kita tahu bersama bahwa zaman pra kemerdekaan, organisasi paling terbesar di Nusantara itu adalah organisasi Serikat Dagang Islam yang didirikan di tahun 1905. Kemudian memiliki pengikut hampir 2,5 juta orang di bumi Nusantara. Cek fakta sejarahnya. Dan Haji Hayun adalah simbol dari perlawanan berdarah Serikat Islam. Yang kemudian menjadikan Cokro Aminoto sebagai guru bangsa. Artinya apa? Bahwa kalau sejarah ini kita gali secara kuat, beliau lebih layak jadi pahlawan ketimbang Tombolo Tutu di Parigi Motong. Saya berani berdebat kalau soal itu ya. Oke, baik. Dan bagaimana dorongan kita sebagai perpanjang tangan rakyat di DPRD. Saya sadari bahwa saya baru mungkin 13 bulan dalam menjadi anggota DPRD. Dan mungkin saya akan berkoordinasi karena itu bukan bagian dari komisi saya. Yang jelas mendukung soal itu. Yang pasti bahwa ketiga saya secara pribadi dan secara kelembagaan juga. Secara kelembagaan, insya Allah ini akan sebagai bagian dari perpanjang tangan masyarakat. Baik. Ini akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Memang kita harus tidak hanya sekedar kata-kata beliau layak untuk jadi pahlawan, tapi kalau kita tidak anggarkan secara anggaran, sebab itu punya proses dan mekanisme untuk menjadikan sebagai pahlawan nasional. Baik, Pak Irfan ditahan dulu. Kita punya satu penelpon. Pak Rusli, halo. Ya, Pak Rusli. Ya, silakan Pak Rusli.
Sebelumnya saya menyapa dulu dari ketiga narasumber. 4 Pak. Ada yang dari Universitas Tadulako ya? Ya, Pak Ya. Dokter. Ya Pak Dokter. Kalau nggak salah ini Pak Dokter ini saudara saya karena marhum ini. Jadi jujur aja Pak. Kalau marhum itu pastinya orang Buol itu. Ya. Orang lain. Ya Pak. Begini Pak, saya sedikit saja sedikit di dalam. Tadi dikatakan dengan meresatnya, berkurangnya nilai-nilai kepahlawanan di kalangan generasi muda, bahkan di kalangan masyarakat kita sekarang ini, itu kalau bagi saya, kurangnya penanaman nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa ini terhadap mereka itu sendiri. Oke. Karena kenapa? Terus terang saja. Kalau dulu ya, anak kita yang tamat SD masuk ke SMP itu digodok dengan adanya penataran P4. Di situ mereka akan diberikan pelajaran mana wawasan Wiwiyata Mandala, bagaimana sejarah perjuangan bangsanya, bagaimana dan lain sebagainya itu. Demi untuk apa? Mereka dapat mengenal dan dapat memahami bagaimana bangsa ini didirikan. Khusus misalnya Kabupaten Toli-Toli. Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli ini didirikan sejarahnya seperti apa, ya? Bahkan Toli-Toli terus terang saja ini, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ini Toli-Toli lebih banyak mengambil kulitnya daripada isinya. Contohnya, lapangan Haji Hayun hilang. Ini seperti apa sejarah yang seperti ini? Yang perlunya nilai-nilai perjuangan yang seperti ini yang ada terjadi di Salumpaga itu oleh saudara saya mengatakan. Ini perlu dikembangkan dan diperhatikan seterusnya kepada generasi kita yang ada. Baik. Terang Pak, sekarang memang ini berkurang nilai-nilai kepahlawan di kalangan generasi muda. Yang kedua, adanya contoh keteladanan bagi kita semua. Siapapun yang akan berbicara di depan mereka itu merupakan salah satu contoh. Sebenarnya pada dialog ini saya paling setuju dengan ahli dan polisi. Supaya bisa kita akan memberikan saran kepada mereka untuk memberikan masalah seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada Pak Rusli tadi di Kartini. Mungkin ini saya minta tanggapannya kepada Pak Dokter. Pak Dokter mungkin langsung saja dijawab sebelum kita break. Ya. Pertanyaan yang mana? Ya, mungkin kurangnya penanaman nilai-nilai sejarah, nilai-nilai perjuangan ini kepada generasi muda kita saat ini. Dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya tadi, silakan. Itu yang sangat memprihatinkan ya. Namun sedikit dulu saya ulas, saya lupa tadi. Silakan. Itu dulu yang dilupakan orang Indonesia adalah 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, bukan oleh pemerintah Belanda, tapi oleh perusahaan raksasa namanya POC. Ya. Itu perusahaan raksasa. Jadi secara ekonomi dia menindas karena monopoli kuasai dagang. Saya sepakat ya bahwa kalau kita perhatikan, tahu saya jauh-jauh. Bukti nyata kalau ada anak SMP, ya ada teman saya pada Hari Sumpah Pemuda kemarin kemerdekaan, dites, coba sebutkan Pancasila, tidak hafal. Coba menyanyikan lagu kebangsaan, misalnya Indonesia, tidak hafal. Kemudian sebutkan butir-butir proklamasi dan lain sebagainya. Tidak usahlah hafal, tapi dia sebutkan kata-kata kunci. Tapi sama sekali tidak. Saya setuju dengan dulu. Dulu ada yang memang dikritisi sebagai doktrin, tapi itu bagus loh. Penataran P4 dan lain sebagainya, butir-butir. Cuma ketika itu ya saya mau katakan anak-anak disuruh menghafal. Sekarang era bukan menghafal tapi implementasi, mengamalkan. Itu yang paling jauh lebih penting, mengamalkan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kepahlawanan. Bagaimana anak-anak berani berkorban. Ya. Kemudian dia punya integritas, jujur, adil. Kemudian dia tidak melihat siapa kau, siapa suku apa kau. Kita semua sama. Kita adalah anak bangsa, ya. Kita harus menghormati sesama. Itu yang paling penting adalah menghormati sesama. Itu dalam perjuangan kita. Kemudian kembali tadi, ya betul, kita harus melawan penindasan, melawan kesewenang-wenangan. Itu yang
jiwa kepahlawanan sekarang. Kemudian harus jujur loh, jangan kita seperti panitia sorga, sok suci, orang lain itu semua jahat, semua jelek. Kita ini yang paling benar. Kita dinilai karena perbuatan kita, bukan kata-kata kita. Ya, saya kira itu kembali. Artinya contoh teladan yang bagaimana tadi yang dimaksud oleh Pak Rusli tadi, ini kah contoh teladan kita juga yang sudah semakin minim atau seperti apa, Pak Dokter? Mungkin pandangannya sedikit lagi. Contoh keteladanan yang harus ditunjukkan ya, misalnya dia tadi saya sudah ulang, mementingkan kepentingan umum, ya. Kemudian mau membantu, punya empati ya. Jadi kalau ada orang mengalami musibah atau apa, dia berjuang, dia berusaha untuk membantu masyarakat ya. Ya, saya mau katakan contoh teladan kita yang semakin minim atau seperti apa saat ini di masa ini, Pak Dokter? Ya, semakin minim tadi saya kira ketika ada indikator terjadi perkelahian antara ya tawuran apa itu menunjukkan bahwa persatuan mulai jiwa-jiwa kepahlawanan mulai runtuh karena rasa permusuhan, hostility ya. Sikap hilangnya persatuan. Ya. Tapi seorang pahlawan punya sikap positif, berjiwa positif, ya. Punya pandangan positif. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter dan pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita coba dengarkan dulu beberapa pariwara berikut. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Pesan itu adalah pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November tahun 1945. Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan. Ampun Superman, aku menyerah. Hah? Kau menyerah begitu saja? Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman. Caranya mudah sekali. Mudah? Emang gimana Superman? Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super. Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan. Gimana? Mau jadi pahlawan? Iya Superman. Pinjam HP-mu dong. Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri. Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami dalam program Dialog Lintas Pagi, Toli Toli Buol dan juga Parigi Motong. Warisan nilai kepahlawanan dalam pembangunan daerah adalah topik kita di pagi hari ini. Sudah menit 40 meninggalkan pukul 9. Saya lanjut lagi ke Pak Sekretaris Kesbangpol Toli Toli, Pak Muhammad Ali. Pak Muhammad Ali, kalau dari Kesbang sendiri ada tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ada bidangnya sendiri yang menanamkan atau seperti apa yang sudah dilakukan di masyarakat, sosialisasi terkait dengan kepemudaan, peningkatan rasa kepahlawanan. Nah, bagaimana Kesbangpol saat ini melihat dampak dari lemahnya semangat kepahlawanan itu terhadap partisipasi masyarakat, partisipasi pemuda dalam pembangunan? Terima kasih. Jadi memang sebagai ada fenomena sekarang ini adalah termasuk lemahnya nilai-nilai
kepahlawanan dari generasi muda dan masyarakat. Mungkin karena kita lihat di peristiwa kemarin, saya nonton peristiwa di Makassar kemarin, peristiwa perkalian antara Jalan Tinumbu dengan Jalan Layang, Jalan Lembo. Ini viral sekarang ini. Sampai sekarang masih perang pakai busur. Itu yang melatar belakangi rupanya ada sejarah yang 20 tahun lalu, tahun 80. Ini yang sudah masuk di generasi kedua yang diungkit lagi, tetap berkelanjutan. Kemarin saya masih nonton sampai itu di kuburan Baroangin di daerah Barukang. Di situ terjadi perang antara anak muda satu sama lain di atas kuburan lagi, di atas kuburan mereka perang busur di sana. Di situ supaya saya telusuri, rupanya ini kejadiannya dari 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kuliah, waktu itu tahun 89. Itu kejadiannya memang ini rupanya ini masih terus diingat oleh generasi, tapi bukan lagi pelakunya yang itu. Pelakunya dari generasi yang ke anaknya yang masih ada dendam lama. Jadi rupanya itu yang melatar belakangi. Jadi itu yang contoh di Makassar itu. Jadi semangat persatuan dan kesatuan memang mulai pudar. Kedua, nilai-nilai kepahlawanan juga sudah mulai hilang. Ya, pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi, pengaruh digital era modern ini. Itu dampaknya sekarang. Walaupun kita dari Kesbangpol tetap mengupayakan mensosialisasikan bagaimana semangat patriotisme masih tetap tumbuh, semangat masih nasionalisme tetap berjalan, semangat persatuan dan kesatuan tetap kita galakkan, tetap kita budayakan. Tapi kami tidak pernah, tapi terus kita menggalakkan itu supaya semangat. Alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli ini termasuk daerah aman. Jadi walaupun tapi kita tidak boleh meremehkan kalau aman itu, tetap kita waspada. Jadi tetap kita laksanakan terus kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya dengan tupoksi kami di Kesbangpol, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, termasuk kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, karena di situ semua mencakup bidang, maksudnya mencakup seluruh kegiatan sesuai dengan kemarin kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bela negara, ya. Jadi saya sampaikan bahwa bela negara bukan lagi kayak dulu misalnya angkat senjata dan angkat bambu runcing, tapi sekarang bela negara ini tetap sesuai dengan mengisi kemerdekaan bela negara, memperjuangkan semangat patriotisme, tetap sesuai dengan profesi kita masing-masing, ada bidang masing-masing, memperjuangkan dan mempertahankan negara dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Strategi Pemda sendiri punya strategi seperti apa untuk bagaimana menjaga semangat perjuangan itu untuk ada di tengah masyarakat, ada di kalangan generasi muda kita. Seperti apa strateginya? Jadi strateginya misalnya pemerintah dalam hal ini bagaimana semangat persatuan dan kesatuan ini tetap kita pertahankan adalah termasuk kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap warga negara berhak dan sesuai dengan ada undang-undang yang mengatur setiap warga negara harus serta dalam bela negara, semangat persatuan dan kesatuan. Jadi itu yang kita tanamkan kepada masyarakat. Artinya pemerintah daerah mengangkat simbol gotong royong, dan inilah yang menjadi tujuannya. Ya. Jadi memang sekarang ini di era kepemimpinan Bapak Amran Haji Yahya, memang ada gotong royong adalah semacam simbol untuk semangat patriotismenya, ya. Itu yang dikembangkan selalu di slogan itu selalu yang digaungkan baik dalam kegiatan-kegiatan sambutan bupati itu tetap harus ada itu, karena itu termasuk slogan yang tetap digalakkan oleh, jadi selaras dengan tujuan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oke, baik. Saya ke Hamjan. Ya, Hamjan. Ya, Pak Hamjan sebagai pemuda yang tentunya punya tujuan untuk turut dalam pembangunan daerah ini. Tapi
selama ini bagaimana selaku tokoh pemuda dan juga rekan-rekan yang ada di sana, kemudian juga sekabupaten Toli-Toli ini, apakah pelibatan oleh pemerintah sudah dilakukan atau seperti apa dalam hal mewujudkan pembangunan ini? Silakan. Ya, tentu pertama bahwa kembali lagi bahwa kita tetap mengerti tentang sejarah. Oke. Memang sejarah ini, terutama di sejarahnya Imam Haji Hayun, kami tidak tahu apakah memang ada tantangan tersendiri. Yang jelas perlu kami informasikan, gambar di belakang kami ini ada layar yang kami berikan itu. Ya. Nah, itu ada monumen bentuk parang tugu itu. Itu digagas oleh kami sendiri sebagai pemuda waktu itu. Kemudian kita bikin panitia, lalu kita bangun bersama-sama. Artinya bahwa ada upaya-upaya kami tersendiri untuk bagaimana sejarah ini tetap eksis dia, sekalipun di satu sisi kemungkinan ada hal-hal yang tempat disinggung, ada bagian-bagian yang mungkin dihilangkan, lapangan dan lain sebagainya. Namun kami sebagai generasi tetap ingin mewujudkan bahwa Imam Haji Hayun ini haruslah tetap kokoh berdiri. Termasuk juga kita di Toli-Toli Utara, termasuk Salumpaga, mendirikan Yayasan Pendidikan Haji Hayun. Ada namanya, di bawahnya itu ada Madrasah Aliyah Haji Hayun, ada Madrasah Sanawiyah Haji Hayun, ada MI Haji Hayun. Artinya kami mengambil nama pahlawan ini, nama Imam Haji Hayun ini sebagai bentuk inspirasi sekaligus bahwa Imam Haji Hayun ini haruslah dia tetap hidup. Apalagi sekali lagi ini adalah momen yang sangat bagus sekali, Hari Pahlawan Nasional. Ini momen yang sangat baik untuk sama-sama kita bagaimana berupaya agar beliau yang sampai saat ini kami tidak ketahui di mana kuburnya. Banyak keluarga yang di mana kubur beliau ini. Kan informasi terakhir dia di Nusa Kambangan, dihukum seumur hidup oleh Belanda di sana. Sampai kami buatlah monumen yang di belakang itu. Ada monumen kami di monumen itu, tempat menaruh rindu dan lain sebagainya, mengobati rindu lah. Nah, kemudian kami informasikan di sini peristiwa. Jadi kita di Salumpaga itu, terutama generasi mudanya, kita setiap tanggal 5 Juni, itu kan peristiwa kejadian itu 5 Juni 1919, di mana seorang kontroliur, Joseph Dicit Angelino itu meninggal, ditebas oleh parangnya Otto. Sampai sekarang ada berdiri monumen Belanda, mungkin satu-satunya monumen Belanda di Sulawesi Tengah itu mungkin cuma ada di Salumpaga, di Toli-Toli ini. Saya belum dapat di tempat lain Sulawesi Tengah, itu hanya ada di Salumpaga. Nah, setiap tanggal 5 Juni itu, kita di Salumpaga ini termasuk mengundang pihak dari Toli-Toli, bahkan teman saya ada Bapak Irfan, itu juga ikut terlibat, anggota DPRD ini, terlibat dalam setiap kegiatan 5 Juni, kita adakan syukurannya, semacam doa. Kemudian ada pementasan sejarah di sana. Itu setiap tanggal 5 Juni itu kegiatan yang ada bentuk teatrikal sejarah. Kita undang semua pemerintah desa, termasuk kepala-kepala desa dari Kecamatan Toli-Toli Utara. Kemarin bahkan juga kita bersyukur ada dari Dinas Pendidikan juga ikut hadir dalam kegiatan kita. Artinya bahwa kita sebagai generasi ini tetap berupaya bagaimana sejarah ini tetap terus terlihat, sekaligus juga tetap dia hidup. Sebab saya pikir apalah gunanya kita berbicara tentang Hari Pahlawan, di satu sisi kita melupakan pahlawan-pahlawan kita yang telah berjasa bagi bangsa ini. Ya, baik. Artinya Haji Hayun dijadikan sebagai simbol perjuangan, simbol kepahlawanan yang tentunya ini yang menjadi legitimasi semua tokoh yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tidak hanya di Salumpaga. Seharusnya seperti itu, ya Hamdan ya. Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita hampir sampai di penghujung program kita di pagi hari ini. Saya mungkin langsung ke
Pak Dokter Mohtar Marhum. Pak Dokter. Baik, Ya, Pak Dokter, silakan Pak Dokter, mungkin terakhir lewat kesempatan ini yang menjadi penekanan kemudian juga closing statement terkait dengan topik kita warisan nilai kepahlawanan dalam pembangunan daerah dan seperti apa? Silakan. Jadi ada ungkapan pahlawan boleh mati, ya, tapi legacy atau warisannya tidak akan pernah mati. Pahlawan bisa katakan terkubur, ya, kita tidak tahu di mana kuburnya, tapi dia adalah jadi the legend, ya, jadi legendaris, ya, berjuang untuk menegakkan kebenaran, berjuang untuk melawan penindasan, baik secara politik maupun secara ekonomi. Dan sebagai putra Toli-Toli, putra Sulawesi Tengah kelahiran Toli-Toli, kami bangga. Mungkin kalau kita googling, ya, ketik nama Haji Hayum, pasti akan banyak entry, ratusan. Begitu juga baik di channel YouTube maupun di search engine, Google search engine, ketik saja nama Haji Hayum sebagai pahlawan. Di situ akan muncul puluhan bahkan ratusan, ya, tentang Haji Hayum. Jadi di sini kita lihat bahwa Haji Hayum punya Imam Haji Hayum punya legacy yang sangat banyak dan kita harus apresiasi, ya, sebagai anak bangsa yang berasal dari Toli-Toli. Baik. Demikian dari Pak Dr. Mohtar Marhum. Mungkin saya ke Pak Irfan dulu. Pak Irfan, mungkin lewat kesempatan ini apa yang menjadi closing statementnya kita di penghujung acara kita. Baik, silakan. Yang pertama bahwa kita sebagai anak bangsa wajib menghargai dan menghormati jasa para pahlawan yang memperjuangkan dan mengantarkan bangsa ini di atas jalan kemerdekaan, sehingga kita bisa menikmati nikmat kemerdekaan. Dan tugas dan tanggung jawab kita selaku anak bangsa dan bagian dari putra daerah Kabupaten Toli-Toli adalah bagaimana mengisi pembangunan, berkontribusi untuk daerah yang kita cintai, Kabupaten Toli-Toli ini. Dan selaku anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, tugas dan tanggung jawab kami adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Oke. Baik, terima kasih Pak Irfan, Ketua Komisi C DPRD Toli-Toli Utara. Saya ke Pak Muhammad Ali dulu sebelum ke Hamdan. Silakan Pak Sekretaris menjadi closing statement-nya. Terima kasih. Sebagai closing statement dari kami adalah mewarisi nilai kepahlawanan itu adalah tanggung jawab generasi, dari generasi ke generasi. Jadi tanggung jawab kita adalah mengisi kemerdekaan ini, karena tanggung jawab sebagai tujuan perjuangan bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyat Indonesia adalah Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Itulah barangkali closing statement kami. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali. Terakhir Hamdan. Ya. Baik, Hamdan, silakan closing statement-nya. Saya barangkali tutup dengan sebuah pantun. Ya. Ya. Tentu pertama saya terima kasih ini untuk semuanya, Pak Dokter, Pak Sekretaris Kesbang, dan tentu saudara saya Irfan. Terima kasih untuk semua ikut terlibat di sini. Artinya kami bersyukur, termasuk dari pihak RRI, terus mengundang kami juga. Ini sebagai bentuk bagian kami untuk terus berupaya bagaimana Imam Haji terus eksis. Kami tutup dengan pantun bagi segmen kami. Jalan-jalan ke Salumpaga, melihat tugu pahlawan gagah perkasa. Jasa pahlawan janganlah dia sia-sia, semangat juangnya harus terus membara. Terima kasih. Itu saja Hamdan.
Ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian keempat narasumber saya di pagi hari ini. Ada Irfan, Ketua Komisi C DPRD Toli-Toli, Pak Muhammad Ali, Sekretaris Kesbang Pol Toli-Toli, Pak Dr. Mohtar Marhum selaku akademisi, kemudian juga ada Bung Hamjan tadi seorang tokoh pemuda dari Desa Salompagah. Baik, semoga apa yang menjadi penyampaian dari keempat narasumber saya bisa memberikan tentunya makna, apalagi dalam momentum peringatan atau memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Semoga semangat kepahlawanan, semangat kejuangan, semangat bela negara dan juga semangat gotong royong tetap tertanam di jiwa kita masing-masing selaku warga negara dan juga masyarakat di Kota Cengkeh Toli-Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.